Kita harus cepat tanggap. Kita harus segera tangkap begal itu. Tapi dia cuma bisa ngasih ciri-ciri pelaku, badannya tinggi, besar, pakai baju hijau-hijau. Udah itu aja informasinya. Ini pelakunya pasti bengis, tinggi besar. Matanya nanar. Lalu kemudian dia pintar berlari. Jago lari, jago lompat galah. Pasti dia mempunyai komplotan yang luas. Apa? Apaan sih lu? Apa? Gue? Lu apa lagi? Udah tau gue yang lagi ini. Tenang aja. Ini intuisi komandan saya, intuisinya. Hati-hati dengan orang ini. Ini orang bengis sekali. Tapi masalahnya tadi saya nanya, kalau seandainya kita berdua Ya. menghadapi dia, Tidak akan mungkin bisa menang. makanya kita perlu tim, komandan. Tatonya banyak ini orang. Ini siapa komandan? Pakai tutupan mata sebelah. Karena dia pakai tutup mata begini karena matanya cedera. Karena lagi kuis. Ya lagi cedera lah. Kita harus tangkap. Wendy. Ya siap, komandan. Saya lagi serius ya. Lo tahu kan, kalau dia makin ngawur makin lucu. Iya benar. Sorry, gua serius sama kali. Kita bikin grup. Kok bikin grup sih? Kita bikin tim. Oke. Dia yang ngomong deh, komplain. Kita bikin tim untuk menangkap begal ini. Tim apa, Kita namakan komandan? tim kita Tisabiani. Hah, kepanjangannya komandan? Tim Sapu Begal Indonesia Nasional. Oke? Oh. Tim Sabiani. Tim Sapu Begal Nasional. Tim sapu begal. Nasional. B-nya mana? Tim Sapu Begal bisa Indonesia Nasional. Tim Sapu Begal bisa. T-nya apa? Tim Sapu. Oke. Roh. Gak ada roh. Gak ada roh. Baca dong, gak ada roh. Masa nggak ada roh? Gak ada roh. Masa si Tisa nggak ada roh? Aneh ya. Kan maksudnya nama dia Tisabiani. Itu singkatan. T-nya. Tim Sa-nya. Sapu B-nya. Begal. Sul-nya. Gak ada bisul. Gak ada sulnya, gak ada. Tisabiani. Oh Pak, saya dipegang. Iya, ini mau ditolongin. Oh iya. Mau tolongin. Panggil Surya. Panggil Surya. Sur. Nah, sebagai tim patroli, Sur, ini ada korban kasihan sekali, Sur. Kita harus tangkap begal ini, Sur. Kok bisa? Bentar. Mata lo kenapa sih? Ini kenapa sih? Kok mati-mati gini lampunya? Enggak, Mata lo yang kedip. Mata lo yang kedip. Mata lo kedip-kedip. Ya, nih. Ini ada keresahan baru nih dari masyarakat, ada yang begal. Komandan baru bikin tim, namanya Tisabiani. Apa namanya? T-nya apa? Tim. Enggak tambahin. Halo, tim. Sa-nya. Sapu begal. B-nya. Biji. Begal. Tim sapu begal. Udah ngapa sih mata lo? Ulang aja. Kalau begal Siapa anggotanya? Iya, Siapa? B itu begal Indonesia. Siapa anggotanya? Banyak sekali anggota dan pasti ketuanya sangat kejam sekali. Sur, hati-hati. Lu sebagai Polantas, lu punya informasi yang Siap, Komandan. akurat tentang ini. Saya tangkap, komandan. Berarti ini orangnya berbahaya dong? Bahaya banget. Saya butuh tim, komandan. Oke, Nanti saya minta pembentukan kita bikin Chris Biantoro. Beda. Kesatuan. Kesatuan Resort. Resort. Bis, nggak ada B-nya di situ. Biantoro. Begal Indonesia. Ya. Hah? An. Anggota. Tongkrongan. Rombongan. Berarti kalau disambung Chris Biantoro adalah Kelompok. Ini Dani Aditya bersama istrinya siapa? Kak namanya siapa? Dian. Saya kayaknya, oke, saya minta keterangan deh kalau begitu. Apa benar ini yang dikatakan Surya bahwa Anda ini pelaku begal? Gak mungkin lah Pak, saya jadi begal. Boleh ditranslate, Bu? itu jelas banget. Itu jelas. Udah, kita tanya istrinya. Tadi Dani ngomong apa? Maaf. Gitu kan. Kalian udah berapa lama bersama? Pengen jadi bininya. 8 tahun. Dulu pertama kali ketemu di mana? Aku waktu itu nonton abis Dani perform. Cuman ayah saya kan difabel juga, jadi waktu lihat Dani itu dulu dituntun, saya pikir dia disiksa kayak gitu-gitu. Tapi ternyata emang dia
bisa juga dituntut. Jadi ngelihat penampilan dia stand up. Ya, Pertama kali naik panggung stand up, dibantuin siapa? Dalam bikin materi. Dalam bikin materi. Ya, bisa gitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba bisa stand up. Gue yang nanya ya, pertanyaan lu. Mas Dani, mohon maaf teman saya. Pertama kali Anda naik stand up, apa yang ada di pikiran Anda? Nggak pernah stand up sih, duduk terus saya. Ayo lo. Saya punya keterbatasan untuk ngomong apapun. Sabar. 8 tahun sudah bersama. 8. Menikah? Menikah waktu itu kita di Mekah sambil umroh. Masya Allah. Udah dikaryani putra. Sudah cowok, sekarang kelas 1. Dulu Bisa juga lu Dan. Alhamdulillah anak saya mirip ibu ya. Kalau mirip bapaknya picak dia. Gak gitu. belum tentu, belum tentu. Gak gitu. Ya. Tapi pertemuan pertama yang jatuh cinta duluan siapa dan karena apa? Karena pesona saya. Emang iya? Awalnya sih sebenarnya inget ayah saya. Oh, Saya kan, awalnya karena relate. Ayahnya Karena memang ayah. difabel juga, Oke. ya difabel juga. Terus? Habis itu lama-lama kita berapa lama ya? Foto kan saya pikir kan kasihan kok dulu driver dia tuh ternyata totoan gitu-gitu. Aku pikir kebanyakan drakor kan. Wah, ini disiksa nih orang ini nih. Terus dimintain iya gitu. Terus diminta uang parkir 50.000. Dulu saya nggak tahu kan. Setelah itu foto 6 bulan kemudian kayaknya terus kita DM-an ya. Ternyata orangnya tuh asik, baik. Mulai DM siapa? Saya. Dulu nanya kan saya waktu itu mau ke daerah Malang gitu kan, kayak nanya ini gimana gitu. Terus DM-an orangnya baik, asik. Ternyata setelah kenal, ternyata dia pintar main psikologi. Jadi waktu itu dia bilang gini, aku tuh nggak berani nembak cewek, soalnya aku pernah diludahin gitu-gitu katanya. Ada saya yang nembak waktu itu. Kamu diludahin. Udah bagus sih tembak pakai ngeludah lagi. Berarti ngelewatin fase pacaran berapa lama? Berapa lama ya? 3-4 bulanan. 3-4 bulanan. Ngapelnya gimana dulu Dan? Ketemu bapaknya dulu. Saya tanya bapaknya, Pak, pakai kursi roda udah berapa lama? Udah 2 tahun deh. Oh, studio saya. Saya 30 tahun. Lamaan aja. Ada berapa tahun? 30 tahun. Bapaknya baru 2 tahun. Menang 28. Jadi membuka pembicaraan kala itu. Pinter juga dia. Tapi lu lucu tuh belajar dari siapa? Otodidak sih. Otodidak. Dari stand up Malang. Oh, dari Malang. stand up Belajar, Malang. diajarin gitu. Dan lu akhirnya pengen ikutan stand up tuh apa yang memotivasi lu ikut stand up? Dulu itu saya lihat stand up-nya Ko Ernest. Ganas. Ko Ernest kok lucu bisa ngerosting diri sendiri, saya pengen coba. Oh. Ternyata ya gini. Hasil akhirnya ya. Alhamdulillah. Udah berdamai sama keadaannya. Betul. Memang harus berdamai dulu kan. Dan butuh berapa lama untuk akhirnya mengumpulkan keberanian. Nggak apa-apa deh orang menertawakan gua karena handicap gue. Gitu. Berapa lama ya? Panjang. 2 menit. Tunggu begini. Sabar. Ya kan lagi kita minta keterangan dulu. Tapi lo mengalami fase sulit nggak bergaul di lingkungan sosial lo di kalangan teman ketika lo sekolah? Sulit sih, lewat tangga aja tadi sulit. Iya benar. Ya kan? Iya masih Tapi lo sekolah kan dulu Iya, kan? iya waktu sekolah saya dibully, diludahin, didorong temen pernah. Sempet mau berdiri tapi berdiri aja susah. Ah iya benar. Benar juga ya. Repot disiap-siap nih. Repot disiap-siapnya. Preparation-nya agak susah ya. Masa diri dibantuin? Masa diri dibantuin. Itu jadinya pembunuhan, bukan diri. Sabar. Wendy-nya sabar. Kenapa? Bud, gue megang kamera deh, Bud. Anda di sini.
Tapi gue mau tanya Dan, apa yang bikin lo kuat sampai hari ini dengan apapun yang terjadi? Pertama kata-kata dari ibu saya, dan kamu itu harus kuat. Apapun buliannya kamu harus kuat, karena kamu nggak bisa ngerubah dunia seperti apa yang kamu mau. Yang kamu bisa lakukan adalah merubah diri kamu seperti apa yang dunia mau. Keren. Sedih banget tadi barusan dia ngomong. Bukan. Sedih kenapa? Tadi gitu. Kayak ngomongnya emang gitu. Emang enggak gitu. Bukan nangis. Bukan nangis, emang gitu. Emang gitu. Emang gitu. Matanya berkaca-kaca, Sur. Gua yang berkaca-kaca, dia mah enggak santai. Masa sih? Biar istri nggak marah. Tim sesnya datang memberi saran agar rumah tangga aman. Tim sesnya datang memberi saran tidak ada pertengkaran. Tips yang pertama, agar rumah tangga aman. Istri biasanya kalau marah, jangan main samperin, ngebujuk-bujuk, jangan kayak gitu. Jangan langsung. Jangan Jangan, langsung. jangan. Liatin istri dari jauh, samperin dia, diamkan selama 5 menit, lalu aduk hingga merata. Gimana? Bisa aja Besti. Atau kalau mau tips yang kedua. Apa tuh? Biasanya suami istri tuh berantem karena masalah komunikasi. Bener. Pasti komunikasi nggak nyampe tuh. Dia maunya apa, kita maksudnya apa. Bener. Makanya coba buat komunikasi secara jujur dan terbuka. Bener. Coba mungkin praktekin dulu kali ya. Contoh, abang istri ya, Iya. aku jadi suami. Marah, jadi istri marah. Biasanya di mana Pak? Kamu kenapa sih? Udah aku beresin ini. Apa susahnya sih kamu taruh tas? Kenapa? Kok gitu aja marah sih? Masa kamu terbuka? Jujur dan terbuka. Makanya baik-baik. Pasti langsung baik-baik aja itu. Pasti langsung baik. Saya sering begitu soalnya. Pasti kurang. Kalau nggak mempan juga, pakai tips yang ketiga. Apa itu? Ini namanya 2, 3. metode 10-20-30. Cakep banget nih. 10-20-30. Ini paling mujarab. 10 kali minta maaf sampai dia tenang dulu. Kalau masih nggak mempan, pakai 20 menit buat dengerin ocehannya dia. Ya, dengerin aja dulu. Mau dia marah, mau dia keluarin unek-uneknya semuanya deh. Kalau masih nggak mempan juga, pakai yang 30 juta transfer ke rekeningnya dia. Itu. Pasti. Beres. Pasti beres. Semua urusan beres, nggak bakal dia marah. Gimana? Gimana, aman nggak? Tips kita nggak berguna kan? Berguna. Nah, Ini siapa? istrinya Mas G. Ibunya. Sini ibu, sini. Praktekin yang tadi yang pertama. Tips. Katanya galak, enggak baik banget, enggak marah-marah. Sayang aku minta maaf ya. Harusnya tadi diaduk dulu merata. Iya. Jaduk kata. Sayang maafin aku ya. Mungkin aku sebagai suami itu selalu salah. Rata tuh, kurang rata tuh. Nah, ada lagi aduk juga merata. Yang dapat. Oke, ini kasihan istrinya. Jangan apa-apa ribut, Ini juga ibu jangan marahin suaminya. Iya, Bu. Jarang di rumah, Pak. Saya kan lagi hamil gede, masa nggak diurusin? Ya lagian kamu nggak jelas banget. Saya nggak kenapa-napa ya, sayang pulang ya sayangnya. Cepet amat, mau kemana sih buru-buru ah? Mau pulang nih, mau melahirkan. Mau ngapain emang? Iya. Mau jenguk adek. Mau nyuguk adek. Jenguk adek. Apa tepantenya, apa titeknya, apa tia, apa titeteka, apa tio, apa tikuse, apa tio, apa tio, apa tio, apa titeteka, apa tio, apa tikuku, apa tine. Apa Tapi komandan yang namanya kita reka adegan kan nggak etis kalau nggak ada pihak-pihak yang jelas ya. Kita butuh adanya pelaku. Pelaku berarti siapa pelaku? Pelaku ini. Ya. Sini. Pak Wendy di mana ya? Kita butuh Wendy. banyak orang Wendy, soalnya G. untuk Mbak sama Bang G. G korban. Korban. Nih kamu korbannya gimana? Enggak, kamu. Orang sakit kok lupa tuh apa? Saksinya siapa di situ? Saksinya di tempat kejadian Pak Surya berarti karena dia yang Saya jadi melakukan.
Wendy sebagai Pak Wendy sebagai apa? Walid. Walid. Pakai. Walid, kita butuh Walid. Pakai. Kita butuh Walid. Walid ya. Emang Walid ada di TKP waktu itu? Ada. Iya. Ada. Walid lagi pas manggung. Walid. Mantap. Ya, mantap. Dah, sip. Dengar Adegan. Versi korban. Silakan. Jadi waktu itu Anda mengendarai motor? Saya lagi mengendarai motor itu saya lagi berhenti. Lagi berhenti. lampu merah. Apa ya? Lampu merah kan? Kamu diam dulu di situ ya. Kamu sebelah sini. Ya, kamu diam dulu sebelah sini. Jadi waktu itu bagaimana ceritanya? Saya ingat betul. Ya. Pada saat itu jam setengah 10 malam. Setengah 10 malam. Saya sempat melihat ada Walid lewat, Pak. Walid. Walid lewat. Walid. Lewat. Sana Pak, nggak di trotoar Pak. Dari sana. Sambil kayak bersenandung gitu, Pak. Ada nyanyian-nyanyian Oke. gitu. Nyanyi, Melayu. Melayu, benar. Nyanyi. Mas, saya nggak terlalu fokus sih sebenarnya sama Walid. Saya cuma lihat gitu doang. Mas. Berarti di sini, Walid sini. Sini Walid. Nggak kelihatan, soalnya nggak kelihatan. Lewat tuh. Walid sini lewat. Mas, maaf nih belum sampai Melayu, baru nyampe Otista. Jadi oke. Ya. Kejadiannya seperti apa Mas G? Coba dijelasin sebenarnya kejadiannya. Jadi begini, saya masih ingat sekali. Setengah 10 malam. Setengah 10 malam. Saya sempat melihat ada lampu merah. Lampu merah. Ini ada, nih. Dan saya ngeliat, Tiba-tiba. setelah itu Iya. Tiba-tiba. ada sosok hijau-hijau. Hijau. Ini berarti. Ini. Dengan kendaraan roda 4. Pura-pura ini. Dia memanggil saya. Oke. Tapi Bapak. dengan bukan memanggil hai biasa, Tapi tapi seperti rayuan begitu. Mana sehingga kamu rayuan? berhenti. Ya. Saudara G ini Ya. ke distract dengan dia Manggil-manggil. memanggil-manggil seolah-olah minta pertolongan. Betul. Oke. Iya. Ketika ini berhenti baru muncul kan? Oke, saya paham. Ya. Belum, sabar. Sabar dulu, sabar. Ayo sabar. Tanya Pak Komandan. Ya, saya yang tahu. Tenang, saya yang tahu. Saya aja. Saya dari Ada sutradaranya. saya kan nggak enak, saya dari negara tetangga. Iya. Masa saya ngelangkah? Iya dulu ya, Saya iya. diem aja, Pak. Datang kamu. Ya, kemudian datang seorang perempuan. Wan. Perempuan, saya kira perempuan. Soalnya Karena rambut panjang. gondrong. Iya, sama ada kumis, jadi pedangdut. Walid nak Dewi boleh.